Bapak mengenai keputusan mundur dari TNI sudah disampaikan ya Pak Jenderal? Sudah. Itu keputusan mundurnya boleh tahu kapan Bapak? Sudah. Sebentar ya Pak. Setelah diangkat? Terima kasih. Nanti ya. Dikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Itu dari Presiden disuruh mundur dari TNI Pak? Tidak. Diminta Presiden untuk mundur dari TNI? Atau dari kesediaan Jenderal? Jadi saya pensiun dini kesediaan saya. Kesediaan Bapak karena sudah mendapat jabatan publik ya. Terima kasih ya Pak. Bu, gimana Bu? Persiapannya Ibu? Persiapannya gimana? Nanti sayangku. Iya. Kan belum dilantik sayang. Bentar dong. Tetap kan udah resmi Bu. Ini udah persiapan. Kapan ditelepon sama Mas tadi? Tadi. Ya. Oke, sayang, nanti sayang. Gua pasti ngomong ya. Hah? Iya, enggak, aku datang duluan. Mungkin sepatu catsnya Bu. Nah, ini aku mau pakai tapi mbok di mana? Makasih ya sayangnya. 17 dubes untuk menyerahkan surat kepercayaan yang sempat tertunda itu. Siap, baik, terima kasih. Jadi hari ini agenda Bapak Presiden ada beberapa, tidak hanya yang tadi ditanyakan yang berkenaan dengan masalah penyerahan surat dari Duta Besar negara-negara sahabat, ya. Jadi beberapa agenda beliau diantaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah prosesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang dia akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah tenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak 40 tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah. Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial 8 duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan. Ini kan masalah waktu ya, kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini. Demikian. Mas Pras, kita bahas satu-satu. Untuk pelantikan Bu Nanik sebagai Kepala BGN nanti jam berapa? Ini bersamaan dengan pelantikan Pak Said atau? Bersamaan kan tadi sudah saya sampaikan. Jam berapa? Rencana kurang lebih pukul 15 atau 16 sore ini. Ya. Oke. Mas Pras, belum dong. Mas cuma dua pelantikan aja, 2 orang aja. Ya. Mas Pras, ini menanggapi adanya isu, katanya ada lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Oh, benar Mas? Lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Malah baru dengar sih. Berarti belum dengar apa-apa soal itu? Belum. Mas, ada kabar Pak Said Iqbal jadi penasihat presiden di bidang tenaga kerjaan, itu apa enggak sih Mas? Tuh, tadi kan barusan sudah saya sampaikan. Penjelasan. Berarti akan dilantik juga hari ini? Loh, tadi saya sudah menyampaikan agendanya itu. Agendanya salah satu ya yang saudara tanyakan itu. Oke. Mas, dari saya lagi Jawa Tengah ya. Yang dari ada aksi permintaan dari BMSI Jawa Tengah untuk pemerintah untuk membenahi perekonomian ini selama 18 hari. Ya, tanggapan dari Mas Pras terkait dengan tuntutan itu? Ya, tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini yang saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk
mengatasi masalah-masalah perekonomian kita. Yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini. Dengan tenggat waktu, karena tenggat waktunya nih, menanggapnya Ya kan mohon maaf ya, apa namanya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, kan begitu. Tidak semuanya bisa seperti itu. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah apa namanya, semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi. Mas Pras, Begitu. katanya Terima Presiden kasih. Prabowo mau ke Rusia lagi. Belum ada jadwal. Mas Pras ada isu-isu nama Khatib Basri ini Isu mencuat lagi. terus. Iya, kan meluruskan isu apa yang beredar di masyarakat toh? Ya susah juga karena kita kan begini ya, maksudnya memang yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kita cegah ya, kita tahan. Tetapi yang pasti bahwa kita bekerja tidak berdasarkan atau tidak karena isu. Tapi kalau soal nama Khatib Basri ini dengar-dengar nggak emang masuk radar untuk masuk ke circle lagi untuk jadi katanya dengar-dengar gantiin Pak Itu Pur. tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian. Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Siap? Oke? Mas, berarti yang sore ini cuma 2 doang ya, Mas? Ya. Bu Nani sama Pak Said. Iya, karena ada isu yang lainnya juga lagi. Siap Mas Makanya ini Pras. saya sampaikan bahwa agendanya hanya 2 Tiga sore. yang pelantikan ya, selain yang 8 duta besar. Siap. Hari ini kita melakukan diskusi panjang hampir 1,5 jam untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan. SDM. Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, halayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Pak Doni, saya persilakan. Terima kasih Pak Dasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para insan pers yang hadir pada pagi hari ini, dan terutama sekali adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dasko bahwa dari pagi kami berdiskusi untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah tentang ekspor sumber daya Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal
dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian, Pak Dasko. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR dan teman-teman anggota kabinet, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam, untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak, supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga.
Cuman memang dalam undang-undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya, jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO Danantara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM, dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman dan Pak Doni dan teman-teman semuanya. Terima kasih.